فبأي آلاء ربكما تكذبان. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi bersama kami sahabat para pecinta ilmu tajwid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam pembahasan tentang bagaimana melafalkan huruf-huruf hijaiyah secara baik dan benar. Kali ini kita akan masuk kepada huruf dal, di mana huruf dal diucapkan secara jelas, kemudian dilafazkan tanpa harus beriringan dengan suara nafas maupun dengan suara yang ditebalkan ataupun dengan suara yang dihimpit atau yang ditekuk sehingga menjadi posisi lidah menempel ke atas langit-langit. Mari kita sama-sama mempelajari untuk mengetahui huruf dal dikeluarkan melalui ujung lidah mengenai pangkal gigi seri atas. Di mana pangkal gigi seri atas itu adalah tempat pertama kali tumbuhnya gigi. Dalam bahasa kita sehari-hari dikatakan dengan akar. Baik sahabat, huruf dal dikeluarkan melalui ujung lidah mengenai pangkal gigi seri atas. Ketika ujung lidah telah tertempel kepada pangkal gigi seri bagian atas kita, maka setelah itu mari kita sama-sama melafalkan huruf dal. Kita coba dengan menempelkan ujung lidah ke pangkal gigi seri atas. Da, di, du. Dan ingat, pertama kali yang harus diperhatikan adalah ketika huruf dal dilafazkan setelah ujung lidah kita menempel ke atas pangkal gigi seri yang bagian atas tadi, maka pertama kali adalah dal dikeluarkan dengan suara yang bersih, suara yang jernih tanpa beriringan dengan nafas. Dalam ilmu tajwid disebut dengan sifat jahar, tertahannya nafas. Da, di, du. Tidak boleh huruf dal dilafazkan dengan nafas beriringan. Da atau da. Selain cara melafalkan yang salah, tempat keluarnya huruf dal pun masih belum tepat. Karena ketika dilafazkan dengan suara da, maka ujung lidah kita tidak bertemu dengan pangkal gigi seri atas, melainkan bertemu dengan gusi atau di atasnya, yaitu langit-langit. Da, di, du. Maka itu adalah pelafalan yang masih salah. Karena tempat keluarnya huruf dal yang sesungguhnya adalah dengan ujung lidah, atau di dalam matan Imam Ibnul Jazari di dalam matannya menyebutkan bahwasanya ujung lidah yang dimaksudkan adalah bagian punggung. Bagian punggung ujung lidah kita yang ditempelkan persis atau tepat pada pangkal gigi seri atas. Pangkal gigi seri atas, bukan pada gusi ataupun pada langit-langit atas kita. Ketika dal terlafazkan dengan suara yang aneh atau misalnya dengan suara yang masih terlafazkan keluarnya nafas, yaitu da, di, du, maka itu adalah selain cara melafalkan yang salah, tempatnya pun salah, posisinya pun masih salah, yaitu bukan pada pangkal gigi melainkan pada gusi ataupun pada langit-langit. Kemudian selanjutnya sahabat, selain tertahannya nafas, huruf dal juga ketika dilafazkan ada suara yang ditahan atau suara tidak seluruhnya dikeluarkan secara mengalir, sehingga di situ dinamakan dengan tertahannya suara. Dalam ilmu tajwid disebut dengan sifat syiddah. Nah, disebut dengan sifat syiddah. Maksudnya adalah di sini suaranya ditahan dengan kuat. Contoh,
da sebelum dilafazkan. Seperti pada pertemuan sebelumnya bahwasanya sifat syiddah ini atau suara yang tertahan ini akan jelas sempurna terdengar ketika huruf tersebut dalam keadaan sukun atau dalam keadaan bertasydid. Mari kita contohkan ad, ad, ad. Di situ tidak sepenuhnya suara dialirkan, akan tetapi di situ terdapat suara yang ditahan. Ad. Nah, maka dalam ilmu tajwid suara yang ditahan ini disebut dengan sifat syiddah. Selain itu juga sahabat, kita mengulang kembali bahwasanya ingat di setiap terdapat suara yang ditahan, nafas yang ditahan, maka menimbulkan suatu hasil di situ suara yang dipantulkan, suara yang memantul atau suara yang memental. Kita coba ad, nafas ditahan, suara ditahan, maka alhasil adalah memantulnya suara, maka suara itu akan mental. Ad, ad, ad. Ini adalah salah satu cara melafalkan huruf dal pula. Bahwasanya dalam ilmu tajwid suara yang memantul itu disebut dengan sifat qalqalah. Ad, ad, id, id, ud. Dan ingat, tidak ada nafas yang dialirkan. Kemudian selanjutnya juga huruf dal tidak boleh dilafazkan dengan suara yang tebal. Ba, di, tidak. Akan tetapi dengan suara yang tipis. Da, di, da, di. Nah, dalam ilmu tajwid suara yang tipis ini disebut dengan sifat istifal. Suara yang dihasilkan dengan posisi lidah tidak dinaikkan ke atas langit-langit, dengan posisi lidah tetap berada pada posisi semula, yaitu pada bawah, sehingga disebut dengan sifat istifal. Dan suara yang dihasilkan itu adalah suara yang tipis, tidak boleh ditebal-tebalkan. Contoh suara yang ditebal-tebalkan, ba, itu adalah hasil dari naiknya pangkal lidah ke atas langit-langit, sehingga suara dihasilkan menjadi tebal. Ba, bi, dan itu adalah pelafalan yang salah. Ingat, itu adalah pelafalan yang salah. Kemudian berikutnya selain dengan suara yang tipis, juga dengan suara yang dibuka. Tidak boleh dengan menghimpit pita suara, tidak boleh dengan mencekik atau menukik pita suara sehingga menjadi lebih kecil dan menggumpal sangat tebal. Menggumpal sangat tebal, dilebihkan dari suara sifat isti'ala tadi, yaitu maka itu adalah pelafalan yang salah, karena sejatinya dal dilafazkan, dal itu dilafazkan dengan suara yang tipis dan posisi lidah dengan pita suara yang dibuka secara sempurna. Da, di, du. Da, di, du. Tidak boleh ditekuk, tidak boleh dihimpit, dan tidak boleh digumpalkan sehingga menjadi suara yang tebal. Tidak boleh. Itulah tata cara bagaimana huruf dal dilafazkan. Selain tempat keluarnya, kita pun juga harus mengetahui bagaimana pelafalan huruf dal. Karena tidak hanya cukup dengan mengetahui tempat keluarnya saja. Bisa saja tempat keluar huruf dal telah kita ketahui, akan tetapi cara pelafalannya masih kurang atau masih ada yang salah. Contoh seperti tadi, da sudah betul, da, akan tetapi di situ terdapat nafas yang keluar. Sedangkan cara pelafalan huruf dal yang benar adalah tanpa mengalirkan nafas dan suara yang ditahan serta pantulan suara dan suara yang tipis sehingga suara yang dibuka secara sempurna. Itulah tata cara melafalkan huruf dal, sahabat. Baik sahabat, mari kita sama-sama berlatih bagaimana melafalkan huruf dal, mulai dengan harakat fathah sampai harakat dhammah, dan di dalamnya terkandung sukun serta tasydid sehingga sempurnalah mendapatkan pemahaman bagaimana nafas yang ditahan, bagaimana suara yang ditahan, dan bagaimana suara yang memantul serta suara yang tipis dan terbuka tadi. Mari kita coba sahabat. Da, di, du.
ad, id, ud, atau bad, bid, bud, badda, bidda, budda. Inilah yang dimaksud dengan suara yang ditahan. Badda, bidda, budda. Kita coba sekali lagi sahabat. Da, di, du, ad, dudan, dani, dadna, minal mudni, madidan, danida, dadan, danida, adi, adi, dihi, adun, wa minal mudni, mudadan, danida.